Pak Denny. Beberapa waktu yang lalu ada fraud besar dalam perusahaan kami. Lalu seluruh karyawan dilepas dari perusahaan. Kasus hukum penggelapan, penipuan, dan lain-lain sedang dalam proses saat ini. Di sisi lain, bisnis perusahaan masih bagus dan para pelanggan masih mengantri untuk melakukan transaksi dengan perusahaan kami. Sehingga hampir tidak mungkin untuk menutup perusahaan dan mengganti dengan perusahaan yang baru. Apa yang kini harus kami lakukan? Baik, ini PR besarnya adalah reorganisasi. Reorganisasi, restrukturisasi, apalagi lah itu namanya ya. Perombakan apalah namanya ya. Jadi memang harus dibongkar semua. Di dalam pertanyaan ini kalau nggak salah paham, saya melihatnya seluruh karyawan dilepas. Berarti habis nih karyawan ini. Karyawannya habis nih kan. Cuman ada beberapa hal yang saya soroti. Ini karyawan dilepas dari perusahaan. Terus disebutkan dalam pertanyaan kasus hukum penggelapan, penipuan dan lain-lain masih dalam proses. Nah, pertanyaan saya, mereka dilepas dengan menggunakan dasar apa ini? Hanya diusir saja atau di PHK sepihak atau dirumahkan atau apa ini? Ya ini yang kurang jelas. Apabila perusahaan misalkan melepas karyawan sebelum kasus pidana ini selesai, nah ini yang jadi menarik. Yang menurut saya bisa jadi bumerang bagi perusahaan sendiri. Kenapa? Berarti waktu dia melepaskan karyawannya atau dengan bahasa hukumnya memutuskan hubungan kerja, melakukan PHK, mereka tidak menggunakan alasan pidana. Tidak menggunakan alasan pelanggaran hukum pidana karena prosesnya sedang berjalan. Ya kan? Berarti pertanyaan selanjutnya dia menggunakan alasan apa waktu mem-PHK? Kan begitu. Kalau alasannya memang tepat, misalkan oke, saya lepasin dan 50-100 orang karyawan saya seluruhnya saya lepas, saya bayar 2 kali semua, ya kan? Dapat paket. Setelah itu baru saya laporin polisi. Nah, kalau itu beda urusannya. Berarti PHK-nya nggak masalah karena dia sudah dibayar kan, apalagi 2 kali berarti PHK tanpa kesalahan. Jadi terpisah ya. Sisa, baru dia laporin polisi ya silakan. Cuman buat saya itu menarik. Kalau yang efektif sebenarnya yang efisien dalam kasus seperti ini, kalau memang disinyalir ada masalah penggelapan, penipuan dan tindak pidana lainnya, maka penyelesaian hubungan kerjanya sebaiknya menunggu sampai urusan pidana tuntas. Selesai, ada putusan pengadilan atau sudah melewati 6 bulan belum ada putusan. Nah, kalau itu belum dilalui ya langsung karyawan dilepas, ini yang menarik. Ya, ini yang beresiko buat perusahaan. Nah, berikutnya, kalau memang pemilik perusahaan berpikir untuk memutuskan untuk tidak mengganti dengan perusahaan baru, tapi tetap menggunakan perusahaan yang lama, maka satu-satunya cara adalah reorganisasi. Saya bilang tadi, dibangun ulang lagi struktur organisasinya, kemudian dilakukan berbagai macam evaluasi jabatannya. Tugas tanggung jawabnya diperketat karena kalau fraud besar sampai melibatkan 100% karyawan seperti dalam pertanyaan ini, sorotan saya cuma satu, pengawasannya berarti sangat lemah. Kok bisa nih 100% karyawan fraud? Ini bosnya kemana? Pimpinan perusahaannya kemana? Yang orang nomor satunya, presidennya kemana? Itu ya, jadi manajemen resikonya dan lemah sekali berarti. Langsung terlihat gitu loh, bahwa 100% karyawan melakukan fraud, itu berarti pengawasannya bisa jadi 0. Berarti bermasalah di tata kelola. Betul. Atau malah yang lebih parah, pimpinan tertingginya ikut serta. Andil di sana. Ya, di beberapa waktu yang lalu kami di DM pernah membantu klien dari Inggris kebetulan yang memang perusahaannya di Indonesia punya isu ini di daerah Jakarta ke barat sana. Nah, itu sekitar 300 karyawan kita harus selesaikan dan orang nomor 1 yang harus diselesaikan adalah presiden. Nah, itu kasusnya begitu. Jadi kepalanya dulu. Kepala ularnya dulu dipotong, baru nanti leher dan tangannya semua selesai. Jadi itu yang kami lakukan pada saat itu. Dan memang benar dari pengalaman itu, maka pertanyaan ini saya bisa menyimpulkan atau
analisa dari saya, kemungkinan besar isu terbesarnya adalah di masalah pengawasan. Iya. Karena sampai seluruh karyawan bikin fraud, Pak. Kalau seluruh karyawan itu berarti semuanya, termasuklah cleaning service, termasuklah security barangkali ya kan. Jadi Itu kontrolnya lemah ya. sangat, Oke. berarti udah jadi pesta benar nih. Oke, ini ada kemungkinan nggak? Katakan misalnya di sini, ini ada statement bahwa di sini sebenarnya secara bisnis masih bagus, pelanggan masih ngantilin dan sebagainya. Jadi tidak mungkin untuk ditutup dan sebagainya. Apakah bisa dilakukan merger gitu untuk menyelamatkan perusahaan ini? Ya, dengan kata lain, berarti bisa jadi mungkin secara persentase kepemilikan mungkin lebih besar yang mengakuisisinya. Merger sih boleh-boleh aja Pak, apabila memang ada perusahaan yang bersedia untuk melakukan merger dengan perusahaan yang sedang bermasalah seperti itu. Biasanya Nah, cuman masalahnya ada nggak itu ya pertanyaan pertamanya. kemungkinan Akuisisi juga bisa-bisa saja asal ada yang. Cuman kalau melihat isi pertanyaannya bisnis perusahaan masih bagus, artinya saya melihat si pemilik perusahaan masih berkeinginan untuk mengelola sendiri perusahaan itu. Nah kalau itu yang terjadi, maka ya tadi satu reorganisasi. Bahkan apabila kita lakukan merger atau akuisisi, tetap saja kan itu organisasi harus dibongkar ulang, harus dibersihkan. harus dibersihkan dalam konteks sistemnya. Tumor-tumornya harus Skemanya harus diperbaiki ulang dan sebagainya. Apakah benar kita membutuhkan sampai segitu banyak orang misalkan? Terus di mana fungsi-fungsi pengawasan dalam proses bisnis yang kita punya selama ini gitu. Nah, jadi merubah bisnis model dan bisnis proses. iya, dan memasukkan poin-poin pengawasan bisa.